Jadi Yahudi itu sangat tidak suka ngelihat umat Islam berukhuwah Islamiyah, ya, saling berkasih sayang karena Allah. Itu nggak suka mereka. Kalau kita jumpa, ngucapin salam gitu ya satu sama lain, dibalas waalaikumsalam, itu mereka geram, mereka hasad. Termasuk semua yang mengarah kepada ukhuwah Islamiyah itu mereka nggak suka. Termasuk kan Nabi bilang, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu adalah sedekah. Mereka nggak suka kita saling bersedekah sekarang. Dengan cara apa? Ditutup tuh, nggak bisa kelihatan senyum. Pakai masker. Gitu. Lah iya, ya kan? Di mana-mana Pak udah kayak ayat, kayak hadis gitu. Di mana seluruh dunia 3M, 3M, ya kan? Yang paling pertama apa? Pakai masker. Itu. Sehingga kita nggak bisa bersenyum satu sama lain sekarang. Makanya saya suka bergurau kalau pergi ke toko, di depan tokonya ada tulisan pakai masker wajib gitu kan. Ya udah saya pakai, biar saya bisa belanja kan. Nanti udah sampai di kasir udah bayar, saya bilang, Pak saya lagi senyum Pak. Ya gitu. Karena senyum sedekah gitu. Dia nggak bisa lihat senyum kita, ya kita kasih tahu lah. Pak saya lagi senyum loh Pak. Oh iya. Dia akhirnya senyum juga kan. Gitu. Walaupun saya nggak bisa lihat. Nabi bilang, dua muslim ketemu berjabat tangan, selama berjabat tangan itu rontok dosa-dosa mereka. Sekarang salaman kagak boleh. Gitu. Tapi yang lebih mendasar, lebih menakutkan apa? Kita saling suuzon sekarang, saling curiga satu sama lain. Deket-deket curiga, batuk sedikit curiga, bersin sedikit curiga. Gitu. Sejak kapan kita jadi begini? Ya. Ini inhuman, ini nggak manusiawi. Jangankan lagi pakai standar keislaman, standar kemanusiaan itu kagak manusiawi ini. Ya kagak manusiawi ini. Ya, jadi Yahudi itu benci betul kita saling mengucapkan salam. Yang kedua, mereka itu benci sama kita dalam urusan apa? Iqamatis sufuf, dalam kedisiplinan kita menegakkan shaf. Shafnya lurus, shafnya rapat, itu geram mereka. Makanya sekarang Yahudi lagi tertawa terbahak-bahak melihat apa? Pusat-pusat sholat kita, Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, ya kan? Itu sudah beda shafnya. Oh senang mereka, tertawa terbahak-bahak mereka. Apalagi kemudian banyak umat Islam menjadikan itu sebagai rujukan lagi. Rujukannya bukan dalil, kelakuan manusia. Gitu. Kan kelakuan manusia biar gimana pun kadang bisa benar, kadang bisa salah. Tapi kalau rujukan nggak mungkin salah. Dulu pernah seorang jenderal Amerika ditanya sama wartawan muslim, Pak Jenderal, kalau Anda dikasih tugas merapihkan barisan 2 juta prajurit, berapa lama kira-kira waktu diperlukan? Sebulan lah, kata dia gitu. Akhirnya sama wartawan ini dikasih lihat video umat Islam lagi tawaf di musim haji yang normal, ya, bukan musim haji sekarang. Musim haji sekarang kan nggak normal, dikit banget orang yang haji. Jadi ini musim haji yang 2 juta orang, 3 juta orang, ya kan? Lagi tawaf nih. Tiba-tiba lagi tawaf gitu, azan berkumandang, yang tawaf berkurang, tapi masih ada yang tawaf. Qomat berkumandang, dalam 2-3 menit semua rapih, lurus, rapet. Bengong tuh jenderal militer, ya kan? Dia bilang dia perlu waktu 1 bulan. Padahal tuh prajurit, tentara-tentara udah siap disiplin gitu. Ini enggak, nih orang aneka bangsa, aneka warna kulit, nggak saling kenal gitu kan. Nah itu Yahudi geram sama kita dalam iqamatis sufuf. Terus yang ketiga, mereka geram sama kita, hasad sama kita dalam urusan apa? Qaulihim khalfa imamihim fil maktubati amin. Ucapan kaum muslimin di belakang imam sholat wajib mereka, yaitu kalimat amin. Jadi Yahudi itu paling geram kalau umat Islam sedang sholat yang sholatnya jahar, maghrib, isya, subuh, dan sholat Jumat, ya kan? Terus aminnya itu keras suaranya, itu mereka geram. Makanya mereka bikin aturan, masjid yang bisa muat 1000 orang cuma boleh 300 orang. Minimal aminnya dikecilin volumenya. Gitu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini bukan tanpa gara-gara gitu loh. Ini ada gara-garanya kita mengalami yang kita alami sekarang ini. Makanya saya jelaskan sekali lagi, saya sampaikan sekali lagi, sekalipun belum sampai pengetahuannya kepada antum, informasinya kepada antum, ana sampaikan sekarang di sini. Gak make sense, ya kan? Belum lagi orang-orang tua kita, ya kan? Dengan alasan distancing, ya kan? Maka mereka nggak bisa ketemu sama cucu, nggak bisa ketemu sama anak, ya kan? Ini zolim, Pak, zolim. Orang kalau udah tua umurnya, hiburan dia yang terbaik apa? Dikunjungi cucu, ditemuin sama anak, ya kan? Itu hiburan terbaik buat mereka. Tapi mereka justru harus dijauhi dengan alasan apa? Namanya orang udah tua, ya kan? Dia vulnerable, dia mengerikan, dia berbahaya, ya, bisa menjadi penyebab penyakit, gitu kan? Dikucilkan, ya kan? Apa yang terjadi? Ya mati cepat.
Gitu. Terjadi akselerasi kematian. Nauzubillahi min dzalik ya. Sampai ada kawan saya, ayahnya 80 tahun. Alhamdulillah, ayahnya tinggal di rumah kawan saya itu. Betawi dia. Si ayah ini, si kakek ini kalau makan itu sama anaknya, mantunya, sama cucunya gitu kan, penuh dengan kegembiraan gitu. Suatu hari datanglah adik perempuannya. Jadi nenek-nenek juga gitu ya, tantenya kawan saya ini, usianya 70-an tahun. Ngelihat abangnya makan sama anak sama cucu, dia nanya, "Bang, abang kalau makan begini sama anak sama cucu gitu, ngumpul bareng gitu?" Dia bilang, "Emang iya, dari dulu juga begini," katanya gitu. Ya kan, emang kenapa? Waduh, Aye pengen banget bisa begitu. Aye sekarang nggak bisa begitu. Sekarang itu kalau anak datang, cucu datang, ya kan, tahu-tahu saya dengar suara klakson. Saya ke jendela depan rumah. Mereka buka jendela mobil, mereka dada-dada aja. Saya dada-dada kayak monyet di kebun binatang. Iya, ya, orang Betawi tahu kan? Orang Betawi kalau ngomong ngablak aja gitu kan. Dia bilang, "Saya udah kayak monyet di kebun binatang," katanya gitu, ya kan? Emang antum pikir yang kayak gitu perasaannya cuma nenek-nenek ini? Kan kagak. Banyak sekarang orang tua yang merasa dikucilkan. Gitu. Ini zolim, Pak. Ini dahsyat sekali ini. Jadi jangan Anda pikir ini urusannya cuma urusan kesehatan. Ini bukan urusan kesehatan, Pak. Ini urusan macam-macam perkara ini. Sedang dikembangkan oleh mereka. Tapi ingat ya, virusnya ada. Jadi saya tidak ingin mengatakan Anda terus berkesimpulan kata Ustaz Ihsan nggak ada virusnya. Ada virusnya. Virusnya ada. Bisa menular? Bisa menular. Bisa mengancam kesehatan kita? Bisa. Bisa mengancam kematian? Bisa. Gitu. Makanya di samping kita juga ngerti bahwa ini ada sesuatu di belakangnya, ada rencana, ada plan, ada skenario tertentu. Tapi kita juga ngerti bagaimana cara mengatasinya. Dan cara mengatasinya alhamdulillah Indonesia ini kreatif, Pak. Ya. Anda harus belajar dari Dr. Zaidul Akbar, ya kan? Rimpang-rimpang yang ada di kita ini bisa menangani ini, bisa membangkitkan, bisa memboost, ya kan, imunitas kita, ya, dengan jahe, dengan kunyit, ya kan, dengan minyak kayu putih, dengan bawang putih, ya kan, termasuk dengan probiotik. Pernah dengar nggak probiotik, ya kan? Itu lawannya antibiotik. Kalau antibiotik tuh apa antibiotik kan, membunuh semua bakteri dalam tubuh kita, termasuk bakteri baik. Tapi kalau probiotik justru menghidupkan bakteri-bakteri yang perlu dalam tubuh kita untuk membangkitkan imunitas tubuh kita. Karena virus itu pada hakikatnya dia dikalahkan oleh kekebalan tubuh kita. Dan salah satu sebab kekebalan itu adalah apa? Posisi optimis, posisi husnuzon pada Allah, husnuzon pada sesama manusia, ya kan? Sementara orang sekarang ditanamkan rasa takut, suuzon pada kiri kanan, depan belakang, pada anak, pada orang tua. Aduh, wajib, ya. Saya dengar ada sepasang suami istri itu ngeluh gitu, "Ustadz, semenjak pandemi anak-anak saya, anak-anaknya remaja, ada yang SMA, ada yang kuliah gitu kan, itu kalau keluar kamar aja nengok kiri kanan dulu gitu, ada saudaranya nggak, ya kan, ada emaknya nggak, ada bapaknya nggak gitu, sampai begitu, Pak. Ajib gitu, paranoid jadinya, hidup tuh parno gitu. Ngeri sekali, ya. Nah, ini kita bagaimana mau jadi masyarakat yang benar dan sehat, ya, jangan lagi beriman gitu loh, ya, sehat aja kagak gitu kalau seandainya kita terus-menerus hidup dalam kondisi seperti ini, ya. Saya kira selesai pembahasan kita, dan sebelum saya tutup seperti biasanya saya mengajak antum semua untuk mendalami ilmu akhir zaman dengan cara, ya, saya merekomendasikan buku-buku yang pantut antum baca, ya kan, diantaranya buku sangat fenomenal ini karya Dr. Mubayyad dari Palestina, Ensiklopedia Akhir Zaman, Negeri-Negeri Akhir Zaman, 400 Hadis Akhir Zaman, Misteri Dajjal Akhir Zaman, dan Kita Berada di Akhir Zaman.